Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, kita kemarin bahas apa? Takwa Allah ya. Masih ingat Bu ayat-ayat takwa Allah yang saya sampaikan dengan pendek-pendek itu? Wattaqullah la'allakum turhamun. Apa artinya? Bertakwalah kepada Allah agar kamu dicintai. Jadi saya ingatkan lagi yang sudah kita bahas kemarin tentang takwa. Wattaqullah, pokoknya kalau ada perintah wattaqullah adalah perintah bertakwalah kamu kepada Allah. Ini yang pertama tadi saya sampaikan, wattaqullah la'allakum turhamun. Apa artinya? Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu dicintai oleh wattaqullah in kuntum mu'minin. Apa artinya? Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang beriman. Berarti kalau kita tergolong orang beriman, kita diperintahkan untuk bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Apa artinya wattaqullah? Takwalah kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah, annakum, kamu semuanya akan dikumpulkan. Tuhsyarun, akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Untuk apa dikumpulkan? Untuk mencari pertanggungan jawab ya. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tahu sudah artinya? Takwalah pada Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Wattaqullah wa'lamu annallaha azizun hakim. Apa artinya? Takwalah sudah tahu, wa'lamu sudah tahu, annallah, sesungguhnya Allah aziz, perkasa, sangat keras siksanya dan akan disiksa orang yang berdosa. Tapi hakim, maha bijaksana. Kalau orang yang berbuat dosa itu bertaubat, maka Allah akan memberikan ampunannya. Ya. Kemudian wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Apa artinya? Wattaqullah, ketahuilah, wattaqullah, takwalah, wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Artinya Allah akan selalu memberikan hidayahnya, membimbingnya, karena kita tergolong orang yang bertakwa. Kalau kita dibimbing oleh Allah, pasti kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan yang diberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Ya. Wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Nah, gampang ini artinya. Wattaqullah, kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah ghafurur. Apa ghafur? Maha pengampun, lagi maha penyayang. Karena itu minta ampun. Nah, tadi malam sudah minta ampun? Tadi malam sudah istighfar? Sudah salat malam? Sudah? Sudah zikir. Sudah zikir? Zikir paginya sudah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu tergolong orang yang
takwa, insyaallah innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Di dalam surat Az-Zariyat disebutkan orang yang bertakwa itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang bertakwa kalau malam hari sedikit tidurnya. Ibu sedikit tidurnya? Ya, gimana pakai topeng. Sedikit tidurnya? Sedikit tidurnya apa sedikit bangunnya? Nah, kalau kita tergolong orang yang bertakwa, kita tergolong sedikit tidurnya. Karena bangunnya jam 2. Ya toh? Bangun jam 2, 3, 4, 2 jam sebelum subuh itu sudah termasuk sedikit ya. Nah itu bagaimana Bu? Belum tidur. Iya belum tidur sampai sekarang ya. Jangan tidur ya. Iya sampai sekarang. Kalau saya tadi malam 1:30. Terus WA aku setengah jam loh Bu ya. Iya enggak apa-apa. Itu ya Bu ya, yang pertama kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidurnya di waktu malam. Ia lakukan sholat tahajud. Allah manggil orang berselimut, ya ayyuhal muzammil. Hai orang, umil laila illa qalila. Bangunlah kamu kecuali sedikit. Sedikit tidurnya. Berapa sedikitnya? Nisfahu. Berapa? Separuh. Nisfahu awin qus minhu qalila. Separuhnya. Atau kurang sedikit. Yaitu sepertiga. Sepertiga malam. Ya. Kita kalau sudah sepertiga malam bisa sudah sholat lama ya, baca Quran bisa, berdoa banyak bisa ya Bu ya. Itu mari kita istiqomahkan. Dikira kebanyakan. Dikira banyak. Zikirnya banyak. Iya karena waktunya banyak kan. Itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur yaitu malam itu dia banyak istighfar ya, bisa 100 bisa lebih ya karena waktunya banyak. Tapi kalau bangun jam 3 nah itu mepet ya, jam 3 mepet ya, setengah 3 lumayan lah ya. Nah kemudian dua bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur dia banyak istighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Apa? Pada hartanya dia sadar ada hak untuk orang miskin yang meminta maupun tidak. Jadi kita sudah siapkan hak-hak mereka itu. Ada yang minta ya karena dia minta kita kasih. Ada juga yang tidak minta. Karena dia tidak minta tapi kita tahu bahwa dia perlu, kita juga kasih. Ya Bu. Nah itu ya Bu ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Melenceng ke gunung, waduh subhanallah demikian indahnya. Melenceng ke pantai. Di Malang kan ada 7 pantai. Ya Bu ya, sudah pernah sana semua? Kalau kita lihat ya Allah seperti itu indahnya. Ya Bu ya, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi terdapat kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Jadi orang yang bertakwa yakin itu adalah ciptaan
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Juga pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Mulai bangun tidur, bisa bangun, kakinya nggak sakit, ya Bu ya, nggak sakit kan kakinya, masih muda-muda kok. Ya, ya jadi itu melihat dirinya, semuanya pada dirinya sangat lengkap, ya. Mulai dari apa Bu? Mata bisa melihat, ya Bu ya, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa mengerjakan sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa. Banyak sekali nikmat Allah yang patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bila kita diberi nikmat Allah sehat, manfaatkanlah kesehatan kita ini untuk banyak beribadah, karena itu adalah tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Jika kamu pandai bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Itu tadi artinya, la in syakartum azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Ya, jika kita pandai memakai waktu kita untuk beribadah, maka Allah memberikan kesehatan kepada kita. Insya Allah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu ingkar, tidak memanfaatkan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Karena itu ibu-ibu, mari kita pakai waktu kita yang baik, ya. Mari kita pakai kesehatan kita dengan banyak beribadah, bangun sholat malam, puasa sunnah, ya Bu ya. Ya. Sudah rutin kan puasa sunnahnya? Insya Allah. Insya Allah, Senin Kemis atau apa Bu? Puasa Daud atau Yaumul Kemudian laksanakanlah puasa, insya Allah perut kita akan tertata rapi, sehat walafiat, insya Allah. Ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Allah menurunkan hujan. Dengan hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan kita dengan baik, banyak buahnya, sehingga rezekinya banyak. Itu dari turunnya hujan. Ya betul. Ibu punya kebun? Tidak punya. Ya, ibu-ibu belum tahu ya kebun saya, kebun jeruk ya. Belum, tidak diajak ke sana. Tidak pernah diajak gitu. Sudah ibu ya. Hah? Oh, belum. Ya. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqu mislama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi. Jadi Allah akan pasti memenuhi janjinya bagi orang yang bertakwa. Ya, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya bacakan. Sesungguhnya orang bertakwa itu, orang bertakwa itu bersama Allah. Kalau bersama Allah artinya apa? Selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam hidayah Allah, sehingga dia tidak akan melakukan kesesatan, apalagi mengajak orang
sesat. Ya, kalau kamu sesat sendiri, jangan mengajak orang lain. Ya, sudah sesat mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan. Sering telat sholatnya, mengajak orang lain untuk sering gak apa-apa telat sedikit ayo. Kalau sudah gak apa-apa sedikit, lama-lama banyak juga. Ya, nah itu takwa menurut surat apa tadi? Az-Zariyat. Yang pertama adalah sedikit tidurnya di waktu. Yang kedua, banyak istighfar di waktu sahur. Yang ketiga, menyadari bahwa hartanya ada hak-hak orang miskin yang minta maupun tidak minta. Kemudian yang keempat adalah dia menyadari, meyakini kekuasaan Allah yang ada. Kita lihat, kita saksikan gunung-gunung, laut dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ya, pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan semua apa yang diciptakan, apa yang diberikan kepada kita adalah merupakan kenikmatan. Yang berikutnya, dari langit ada rezekimu. Allah menurunkan hujan. Ya, itu mudah-mudahan kita punya sifat-sifat itu semua, sehingga kita tergolong orang yang bertakwa. Ya, ya. Kemudian takwa menurut surat Al-Mu'minun, nusari'u lahum fil khairat balla yash'urun. Nusari'u segera apa? Fil khairat, segera melakukan kebaikan, ya. Itu orang yang bertakwa, kalau dia ingin berbuat baik, dia segera laksanakan kebaikannya. Dia ingin bersedekah, aku mau bersedekah 100.000, dia segera laksanakan, dan ditunda-tunda. Kalau ditunda, saksi do 100 kali 50. Iya. Nah, karena itu jangan ditunda-tunda, bersegeralah, ya. Kemudian yang berikutnya, innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan Tuhan. Berhati-hati dalam hal apa? Ya, dalam hidup kita untuk menjalani kegiatan-kegiatan kita harus berhati-hati, jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Jangan sampai melanggar syariat-syariat Allah. Dari mana kita tahu bahwa itu melanggar? Kalau kita mempelajari Al-Quran, itu adalah perintahnya dan itu tidak dilakukan, maka itu berarti melanggar perintah Allah. Ibu-ibu tahu kan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran? Sudah tahu? Ada kan? Kemarin sudah saya sampaikan. Apa? Masih ingat? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu kan perintah Allah. Apalagi perintahnya? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau minta tolong kepada Allah, sabar. Jangan, kok saya sudah sholat malam seminggu, doa saya belum dikabulkan. Sabar Bu, terus lakukan sholat malam. Jangan berhenti, ya, jangan berhenti. Karena doa itu bisa langsung dikabulkan, bisa juga ditunda untuk menjadi bekal di akhirat, bisa juga untuk menghilangkan atau
tidak menghilangkan kesulitan. Ya, jadi kita tidak menemui kesulitan. Semuanya mudah. Itu karena doa-doa. Jadi tidak langsung Allah memberi, ya Allah murahkan rezeki saya, tidak langsung diturunkan uang 10 juta enggak. Dan ya, tidak langsung seperti itu. Ya, tapi banyak caranya Allah mengabulkan doa kita. Mungkin badan kita sehat sehingga kita perlu berobat. Ya Bu ya, itu cara-cara Allah mengabulkan doa kita. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa, terus berdoa. Tiap sholat berdoa. Yang dibaca itu saja Bu, tidak apa-apa. Kan sudah hafal itu, minta apa? Minta surga, gitu ya Bu ya. Minta dijauhkan dari api neraka, ya. Minta imannya kokoh, kan itu aja diminta. Minta anaknya soleh-solihah, minta nanti berkumpul di surga, ya Bu. Minta nanti kumpul sama suaminya lagi, ya. Apa minta ganti? Ganti. Ganti bidadara aja deh. Kalau saya berdoa ya Allah, kumpulkan lagi dengan Fadilah di surga gitu ya. Amin. Ya Bu ya. Jadi kita takut kepada Tuhan, kepada Allah, kita berhati-hati menjaga syariat. Kita berhati-hati supaya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. La taqrabuz zina, itu larangan. Jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, itu adalah perbuatan yang mungkar, yang jelek, ya. Mulai dari, sering saya sampaikan, mulai dari zina mata. Mulai dari zina. Apa itu zina mata? Memandang lawan jenis yang bukan muhrimnya. Mungkin awalnya biasa-biasa memandangnya, tapi lama-lama berarti. Ya, itu pernah saya ditanya oleh jamaah, bagaimana hukumnya Bu? Seorang perempuan melihat laki-laki ganteng, dilihat terus dia dan ditututi terus sampai dia minta cerai sama suaminya. Karena ingin mengikuti laki-laki. Karena itulah kalau kamu katanya, hai Ali, kata Nabi, la tattabi'in nazrah bin nazrah. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan berikutnya. Kalau kamu melihat sekilas, katanya, itu rezekimu, jangan dilanjutkan. Kalau kamu lanjutkan, itu dosamu. Dosa lu. Ya, meskipun dia ganteng, atau kalau mas-mas lihat perempuan cantik, meskipun dia cantik, ya, tapi kalau kamu pandang dia dengan ya pandangan yang bermakna katanya, itu artinya kamu berdosa. Terus tadi saya ada pertanyaan seperti itu, ya, katanya dia mengikuti laki-laki itu sampai dia minta cerai sama suaminya. Ya syukur kalau minta cerai. Kalau enggak mengikuti terus karena berdosa, kalau ada karu-karuan, gitu ya. Alhamdulillah menjadi. Nah itu tugas ibu untuk mengingatkan kalau ada perempuan seperti itu. Jaga pandangannya. Jangan terus memandang laki-laki yang bukan muhrim, ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Ya. Kita percaya ada Al-Qur'an. Orang yang beriman pasti membaca Al-Qur'an. Tidak sekedar membaca, apalagi memahami. Setelah dipahami, diamalkan. Setelah diamalkan, diajarkan. Jadi amalkan dulu, baru mengajarkan.
Jangan ngajak orang sebelum kita mengamalkan. Ayo sodako, awai dewi juga. Nah, itu tadi ya, jadi kewajiban Al-Quran dibaca. Kalau kita tidak mau baca Al-Quran, berarti kita tidak percaya akan Al-Quran. Saya percaya kok, tapi saya nggak baca, nggak percaya itu namanya. Orang yang percaya akan Al-Quran, dia pasti rajin membaca Al-Quran. Setelah dibaca, difahami. Setelah difahami, dia jalankan, diamalkan. Terus didakwahkan atau diajarkan. Nah, itu Al-Quran. Ya, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Karena itulah kita perlu mempelajari isi Al-Quran. Karena itulah kita perlu mengikuti pengajian. Kalau di tempat ini kan saya pakai tematik. Bicara takwa Allah, bicara orang-orang ayat-ayat surga. Kemarin saya suruh ibu-ibu nyatet ya, sudah punya buku apa? Ya. Iya. Ada yang sudah punya 20 kok, mungkin ada yang baru punya 2 gitu ya. Nah, jadi kita mempelajari Al-Quran. Bisa mungkin kita mengaji, memahami, lalu kita pelajari sendiri ya, karena sekarang banyak buku-buku tafsir ya, tafsir An-Nur, tafsir Depak, tafsir apa Bu Anwar? Ibnu Katsir ya, banyak sekali tafsirnya Pak Hamka itu ada itu ya. Nah, karena itu pelajarilah Al-Quran. Itu tandanya kita beriman kepada itu tandanya kita orang yang bertakwa. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Ya, orang-orang yang percaya akan ayat-ayat Al-Quran. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, tidak juga dengan jimat ayat kursi. Ya, ibu tidak mau baca ayat kursi, ditulis, anaknya disuruh nulis, terus dilempit kecil, dimasukkan ke kaosnya yang ada sakunya. Tidak perlu itu. Baca ayat kursi, hafalkan. Keluar rumah misalnya baca kursi, mau masuk rumah bisa baca kursi, mau tidur baca kursi. Saya kira ibu-ibu semua sudah hafal ya. Hafal ya? Ada yang hafal? Kalau ada yang nggak hafal, diam aja nanti hafalkan. Minggu depan sudah hafal. Insya Allah. Saya yakin di sini sudah semua hafal. Ya. Nah itu, janganlah kamu menyekutukan Allah sedikit pun. Ya. Tidak percaya akan kekuatan. Oh, pernah dulu di sini ada orang yang percaya pada kekuatan keris. Ini malam Jumat kerisnya dimandikan. Ya, dulu tapi sekarang nggak ada mungkin. Ya, ada yang percaya akan ada pohon besar. Ya Bu, ya. Ada nggak di desa Ibu ada nggak? Dulu di sini ada, sekarang nggak ya Bu ya? Sekarang nggak ada orang sana Bu Arif ya? Dulu masih ada. Ya, alhamdulillah. Kita sholat malam saja, berdoa malam itu. Allah turun ke langit dunia, melihat apa ada orang minta, pasti dikasih. Nah, apa bawa apa nih? Sajen. Saya nggak tahu artinya sajen. Apa bawa sajen? Ya. Langsung sholat malam pakai sajen nggak? Bayar nggak? Ya. Ya. Nah, ini bilang jangan sampai melakukan itu. Kalau ada ibu mungkin tidak melakukan itu. Tapi kalau ada orang melakukan itu, ibu melihatnya, beranikah ibu menegurnya? Kok diam semua? Tidak berani. Kenapa nggak berani katakan? Ini tidak boleh, ini syirik.
Kalau minta, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada pohon. Pohon itu bisa apa? Jin itu bisa apa? Yang maha kuasa adalah Allah. Yang maha pemberi adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi kesehatan Allah. Memberi apa saja adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Jangan berhenti minta. Allah sudah katakan, ud'uni. Apa? Ayo betul, coba. Lanjutkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan, kata Allah. Sudah ditantang seperti itu oleh Allah. Kenapa kok pakai yang lain-lain? Ya, tidak percaya kepada Allah. Zaman dulu saya lihat masih kecil tuh ya, ibu-ibu kalau malam Jumat itu ke kuburan, katanya kuburan keramat. Di sini ada nggak, Bu? Di Bali ada dulu, zaman saya masih kecil itu loh. Melok-melok lah apa sih keramat? Ada nggak di sini Bu keramat? Ada. Orang masih percaya ke sana? Ibu, nggak ada. Kalau ada tugas ibu. Kalau ada tugas ibu untuk melarangnya, jangan sampai lagi melakukan itu. Allah yang maha pemberi, bukan kuburan. Kalau ibu misalnya ke Wali Lima, itu bukan untuk minta apa-apa di Wali Lima, tetapi untuk ziarah dan mengenang jasa-jasa Wali Lima. Ya, untuk mungkin yang baik bisa kita pilih. Bukan kita minta apa-apa kepada Wali Lima. Ya, kita hanya minta kepada Allah. Yang maha pemberi adalah Allah. Yang maha kuasa, yang memiliki semuanya adalah Allah. Akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki kepada orang yang selalu minta. Maka kita harus selalu minta. Kita yakin Allah sangat dekat. Kan Allah sudah katakan, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ya, bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, فَإِنِّي قَرِيبٌ, maka sesungguhnya aku dekat. Karena dekatnya itu, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan semua permintaannya apabila dia minta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, karena itu laksanakanlah semua perintahku, kokohkanlah imanmu, agar kamu termasuk orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Ya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena takut kalau tidak diterima oleh Allah. Ya, sungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada seorang atau orang lain, orang banyak misalnya, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita berikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak riya, tapi kita ingin mencari ridha Allah. Ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun.
Mereka yusari'una, segera fil khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, wa hum laha sabiqun, mereka akan segera memperoleh ganjarannya. Allah kan sudah menjanjikan orang berbuat baik pasti dibalas dengan baik. Sehingga kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Ya, kita berbuat baik untuk diri kita supaya kita juga memperoleh kebaikan. Ya memang orang lain juga memperolehnya. Tapi insya Allah kalau Allah ridha kepada kita tentang amal yang kita lakukan, kita akan lebih berbahagia dari orang yang menerima itu. Insya Allah. Nah, karena itu segeralah berbuat kebaikan supaya segera kita mendapat ganjaran dari Allah. Sering saya sampaikan, orang yang berbuat baik satu kali Allah menilai berapa? Manja'a, siapa yang mendatangkan bil hasanati, kebaikan, satu kebaikan, falahu asyru, 10 amsalihah, 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang berbuat jelek maka dia akan diganjar 1 saja. Tapi ibu jangan berpikir tak fokus berlaku baik sekali, berlaku jelek sekali, katanya susuk 9. Iya, mudah-mudahan kita tidak berbuat tidak baik. Umpama itu kita lakukan dengan tidak sengaja misalnya, segeralah mohon ampun. Seperti sering saya tidak sengaja minum berdiri, kan tidak boleh. Ya, segera duduk dan minta ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni salah kita. Ya Bu ya. Pernah Ibu minum berdiri? Pernah. Makan berdiri pada waktu ada pesta nikah? Iya. Mesti berdiri. Iya, itu sebenarnya dosa siapa ya? Tamunya apa yang menerima? Tidak sediakan tempat duduk gitu ya. Nah itu ya Bu ya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, mereka akan segera memperoleh ganjarannya. Nah, jadi orang takwa menurut surat Al-Mu'minun 56-51, nusari'u lahum fil khairat, ya. Mereka segera melakukan kebaikan, ya. Kemudian mereka innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, ya, orang yang berhati-hati karena takut akan azab Allah. Ibu takut enggak akan azab Allah? Kalau kita membayangkan neraka, ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah, gitu ya. Takut akan azab Allah, karena itu kita berhati-hati menjaga diri kita. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Jangan sampai mengabaikan perintah-perintah Allah. Ya, tadi sudah saya contohkan perintah-perintah Allah apa saja. Kita disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa. Apa ya puasa? Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Apa dalil haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Ada yang sudah haji di sini? Ada yang haji. Ada yang belum? Banyak juga. Banyak juga. Ya, sudah minta pada Allah? Ya, tidak. Siap saat minta pada Allah. Ya, dulu saya pada waktu haji pertama tidak ngerti saya. Mintanya ya Allah kembalikan lagi saya 10 tahun. Mintanya begitu. Karena pikir saya nabung dulu 10 tahun lagi baru uangnya cukup.
Ya, pada tahun berapa itu? 80. Itu berdoa saya begitu, ya Allah, kembalikan saya 10 tahun lagi ya Allah. Jadi pikiran saya rasional itu ya, bahwa nabung dulu, seorang guru, saya kan guru, nabung dulu 10 tahun baru bisa pergi haji lagi. Ternyata betul kembali 10 tahun, ya Allah, ternyata kembali lagi. Lalu saya berani minta, ya Allah, kembalikan 3 tahun. Kok bisa minta 3 tahun? Gak berani minta 1 tahun, belum berani. 3 tahun. Kembali lagi 3 tahun. Setelah kembali 3 tahun, saya minta 2 tahun. Ya Allah, kembalikan 2 tahun. Kembali lagi. Gak usah bayar, karena saya pembimbing haji di LSI. Itu Allah yang mengatur seperti itu. Kemudian, jadi alhamdulillah, saya haji 5 kali. Pertama bayar sendiri. Yang berikutnya saya sebagai pembimbing di RSI. Itu pernah. Ada yang pernah ikut haji RSI? Jalan Sulawesi. Ya. Nah, setelah itu saya berdoa, setahun dikabulkan lagi. Setelah itu saya umrah bulan Maulid. Ya Allah, kembalikan Ramadan ya Allah. Mintanya begitu pada waktu tawaf. Kembali lagi Ramadan. Ya Allah, ternyata kalau kita minta, Allah kasih. Ya, Allah kasih. Nah, karena itu mintalah. Jangan tidak minta karena nggak punya uang. Ya Allah, panggil saya ya Allah. Kalau dipanggil oleh Allah, Allah yang memberi rezeki. Dari mana saja kita tidak tahu. Karena Allah yang maha menguasai semuanya. Diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi kalau ibu tidak minta, aduh, ngapain aku minta? Bayar haji lu sekarang. Berapa sekarang? 100 lebih. 100 katanya sekarang. Ya lebih, 105. Itu yang Biasa. reguler. Dan ini sing Furoda. Yang Furoda dulu pernah 200 juta. Sekarang sudah tidak tahu berapa. Ya. Ya sudah berapapun kalau Allah mengizinkan, ya insya Allah bisa. Kalau Allah mengizinkan, nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin ibu jadi pembimbing, mungkin ya. Mungkin saya jadi pembimbing. Teman-teman saya tuh pembimbingnya cuma 1 kali. Saya belum bolak-balik suruh pembimbing karena saya minta kepada Allah dikasih ternyata. Ya Bu ya. Nah mintalah kepada Allah, insya Allah akan memberikannya. Nah, jadi itu menurut takwa, menurut al-mu'minun, segera melakukan kebaikan-kebaikan karena kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allah akan membalas 10 kali lipat apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, takut akan azab Allah, karena itu dia berhati-hati dalam menjaga dirinya supaya jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Jangan sampai dia mengabaikan perintah-perintah Allah. Karena itu ibu dalam Al-Quran sudah ibu saya kasihkan dulu ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan, jadi supaya tahu apa saja perintah yang ada dalam Al-Quran, apa saja dilarang dalam Al-Quran. Kemudian orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak menyekutukan Allah. Ya, kemudian yang kelima, orang yang memberi dengan penuh harap supaya pemberiannya ini diridhoi Allah. Ya, kemudian yang berikutnya, segera melakukan kebaikan-kebaikan dan dengan harapan segera memperoleh ganjaran dari Allah. Karena bisa saja kebaikan yang kamu lakukan karena tidak rela, tidak mencari ridha Allah, tapi karena mencari riya atau mencari ingin pujian, nah itu bisa saja Allah lemparkan kembali ini sholatmu yang kamu lakukan dengan riya. Karena itu marilah kita lakukan amal-amal baik kita dengan ikhlas mencari ridha Allah. Kemudian yang berikutnya, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa
sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Allah memberi pahala 2 kali. Ajrahum marratain. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang bersalah, ibu juga ikut bersalah, menolak kebaikan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang berbuat tidak baik, ibu melakukan kebaikan. Ibu memaafkan mereka sehingga nanti mereka akan berubah menjadi orang baik. Masih ingat? Wal 'afina 'anil nas. Apa artinya? Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Ya, memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Itu tadi, memaafkan sesamanya itu adalah termasuk perbuatan baik. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, ya, menolak perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Orang berbuat jelek, ibu jawab dengan perbuatan baik. Orang marah, ibu beri maaf. Ya Bu ya. Kalau ada seseorang marah, ibu juga ikut marah? Tidak. Tapi ibu memaafkan. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Sudah ya? Itu yang dimaksudkan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ya, yaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Biasanya kalau ada orang berbuat tidak baik, ibu jawab dengan baik, apa juga sama-sama tidak baik. Ya, podo koncone umpamanya. Misalnya saya marah pada ibu sama temannya, ibu juga marah apa memaafkan saya? Enggak, saya maafkan katanya karena takut dengan saya. Nah, enggak, karena kita takut pada Allah. Wal 'afina 'anil nas, ya, kita maafkan sama manusia. Itu namanya wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, ya, menolak kejahatan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu Allah memberi ganjaran 2 kali karena kesabarannya dalam itu tadi. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, menolak kejahatan dengan kebaikan, dan apa-apa yang diberikan pada mereka, mereka infakkan dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Insya Allah. Masih ingat apa ganjaran Allah tentang orang-orang berinfak fisabilillah? Kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Jadi Allah memberi ganjaran orang yang berinfak dengan ikhlas, diumpamakan seperti menanam 1 biji, tumbuh pohon bercabang 7 fikul habbah, kemudian fikul sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabang berbuah 100. Jadi Allah mengganjar orang yang berinfak
bisa jadi 700 kali. Ya, 700 kali. Jadi kalau misalnya ibu infak 2000, kira bu, kalikan 700, terus kalikan ini, saya nggak bisa mengalikan. Ya. Nah itu ya bu ya. Jadi itulah orang yang bertakwa menurut surah Al-Qasas 54. Kemudian menurut As-Sajdah, innama yu'minuna bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami, ayat Al-Quran, apabila dia diperingatkan dengan ayat-ayat itu, segera dia bersujud patuh, segera tunduk patuh melaksanakannya, seraya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka tidak sombong. Orang beriman tidak sombong kan? Apa yang disombongkan? Semua milik Allah. Kalau Allah yang mau mengambil kapan saja. Katanya, oh saya cantik, paling cantik, sombong karena cantik. Lalu suatu saat dia kecelakaan, hilang kan cantiknya. Iya. Saya paling kaya, suatu saat hilang kekayaannya. Bisa saja kan? Allah akan mengatur begitu. Ya, seperti sekarang orang-orang yang sombong, kalau jatuh sakit, siapa itu? Ibu tahu kan? Tak usah disebut namanya. Dia sangat menguasai semuanya. Ternyata dia jatuh sakit. Kalau Allah yang menghendaki, siapa yang bisa melakukan? Ya, ya. Nah, jadi ini orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Al-Quran, bila diperingatkan dengan ayat itu segera dia bersujud. Diingatkan, sujudlah kamu, segera bersujud. Bertakbirlah kamu, segera bertakbir. Bertasbihlah kamu, wasabbihu bukratan wa asila. Bertakbirlah kamu setiap pagi, segera dia lakukan tasbih. Ya, nah, itu kita segera mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa hum la yastakbirun. Dia tidak sombong. Jadi orang yang tidak melakukan perintah Allah itu artinya sombong. Iya, penantang. Paling lapor sih Quran ya. Quran itulah ayat-ayat Allah ya, yang mengandung perintah-perintahnya dan larangan-larangannya yang harus kita jauhi. Berikutnya, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, artinya sedikit tidurnya. Ibu teman saya itu loh, ada kalau malam dia nggak tidur, tapi begitu selesai sholat subuh dia tidur sampai menjelang zuhur. Jadi diganti, ditukar namanya, ya, karena sudah pensiun seperti saya, sama-sama guru dulu atau gimana itu. Ya. Jadi saya suatu saat dulu sekali saya pernah ke sana, kata anaknya, ibu kalau kesini jangan jam sekian. Ibu ini sudah tidur karena malam dia juga tidur. Jadi diganti tidurnya siang. Kalau kita kan mesti bekerja dulu ya. Ya. Tidur. Sholat isya. Oke, sholat tidur ya. Tidak apa namanya? Tidak terus tidur gitu ya. Nah itu kata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Tuhannya khaufan wa tama'ah, dengan penuh rasa takut dan harap. Ya,
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan apa-apa yang dirizkikan kepadanya. Itu orang yang takwa menurut surah As-Sajdah, percaya kepada ayat-ayat Allah, segera sujud, segera bertasbih, ya, tidak sombong, sedikit tidurnya, dia berdoa dengan penuh harap doanya dikabulkan, dan menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun akan mengetahui nikmat yang akan menanti, ya, surga yang akan menanti bagi orang-orang yang bertakwa atas apa yang mereka kerjakan. Allah pasti membalasnya lebih baik, lebih berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Ya Bu ya, itulah orang yang bertakwa. Sudahkah Ibu memiliki sifat-sifat itu? Semua. Berapa nilainya? Nilai diri sendiri. Kalau kurang, tingkatkan. Kalau sudah cukup, dipertahankan. Katanya Bu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ada pertanyaan Bu tentang takwa? Sudah? Sudah cukup? Tidak ada yang bertanya? Kalau masih ada waktunya sedikit, Ibu masih ingat orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Al-Furqan. Masih ingat apa itu? Pak Arif? Wa ibadun illadzina yamshuna 'alal auna wa idza khatabahumul jahiluna qalu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Apa artinya? Hamba yang disayang Allah dan Allah yang Maha Penyayang bila ya rendah hati, ya, dia rendah hati, tidak sombong. Bila ada orang yang berkata jelek, dia jawab dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menyejukkan hati. Itu orang bertakwa. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ya, melewati malamnya dengan banyak sujud dan berdiri, artinya salat malam. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, dia berdoa, jauhkan saya dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama, ya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih dan sangat hina. Nah, itu dalam surah Al-Furqan. Mudah-mudahan anak Ibu bukan orang yang sombong, tetapi orang yang rendah hati. Kalau ada orang berkata keras, Ibu jawab dengan kata yang lemah lembut. Malam hari Ibu pakai untuk sholat malam. Kemudian Ibu berdoa, jauhkan saya dari azab neraka, jauhkan saya dari azab jahannam. Ibu pernah saya pernah baca ya surat Al-A'raf. Jadi orang yang masih ditangguhkan masuk surga atau masuk neraka itu ya, taruh di Al-A'raf, tempat yang tinggi, dia melihat bagaimana orang di neraka, ya, lalu dia berdoa, ya Allah jauhkan saya. Nah, kemudian dia Allah letakkan dia ke surga paling belakang. Gak apa-apa bunyi cewek, pokoknya surga gitu. Kalau bisa duluan ya. Iya. Nah, itu Bu, orang yang bertakwa menurut surat apa tadi?
Az-Zariyat, Al-Furqan, Al-Mu'minun. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya memiliki sifat-sifat itu, sehingga kita tergolong orang yang takwa dan mudah-mudahan nanti ditempatkan di surga. Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita tetap dalam iman, Islam, istiqomah, takwa Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azim sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa 'anil khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.